Musuh dari dalam lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Kita akan baca Alkitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejarah mencatat sebuah kisah yang sangat menyedihkan dari Tiongkok pada zaman Yue Fei, yaitu sekitar tahun 1103 sampai 1142. Ia adalah seorang jenderal besar dinasti Song yang terkenal karena keberaniannya, kesetiaannya, dan integritasnya. Ketika pasukan Song hampir berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai bangsa Jin, kemenangan sebenarnya sudah di depan mata. Namun kekalahan itu bukan disebabkan oleh kuatnya musuh di medan perang. Kekalahan itu justru datang dari dalam istana. Seorang pejabat tinggi yang bernama Qin Hui iri terhadap popularitas Yue Fei. Bersama istrinya, ia memfitnah Yue Fei dengan tuduhan palsu. Qin Hui memaksa kaisar mengirim perintah agar Yue Fei menghentikan peperangan dan kembali ke ibu kota. Tak lama kemudian Yue Fei dipenjara dan akhirnya dihukum mati. Pada tahun 1142 dengan tuduhan yang tidak pernah dapat dibuktikan. Berabad-abad kemudian di makam Yue Fei di Hangzhou berdiri patung Qin Hui dan istrinya dalam posisi berlutut sebagai lambang pengkhianatan. Selama ratusan tahun banyak pengunjung datang ke sana, tetapi mereka meludahi patung itu. Itu patung Qin Hui dan istrinya. Bukan hanya meludahi patung itu, memukulnya dengan sandal, bahkan menceritakan kepada anak-anak mereka bahwa mereka adalah pengkhianat. Mereka memiliki keserakahan dan iri hati. Nah, itulah yang diingatkan kepada generasi muda tentang perilaku dari Qin Hui tadi, agar tidak diikuti oleh generasi muda. Itu sangat meninggalkan aib sepanjang sejarah. Yue Fei dikenang sebagai pahlawan, sedangkan Qin Hui dikenang sebagai lambang pengkhianatan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah ini mengingatkan kita bahwa kehancuran seringkali bukan berasal dari musuh di luar, tetapi dari hati yang rusak di dalam. Alkitab juga mencatat kisah yang hampir sama. Yang paling terkenal adalah Judas Iskariot. Tuhan Yesus tidak dijual oleh musuh Romawi atau orang asing. Justru ia diserahkan oleh salah satu muridnya sendiri dengan 30 keping perak. Matius 26 ayat 14-16. Musuh dari dalam jauh lebih menyakitkan dari musuh dari luar. Demikian pula Ahitofel yang mengkhianati Daud dengan berpihak kepada Absalom. Kita baca 2 Samuel 15 ayat
2 Samuel 15 sampai 2 Samuel 17. Seorang sahabat yang berbalik menjadi lawan dapat melukai lebih dalam daripada 1000 musuh. Dari kisah ini ada pokok-pokok pelajaran rohani, etika, budaya yang bisa kita petik. Yang pertama, integritas lebih berharga daripada jabatan. UFA kehilangan nyawanya, betul, tetapi mempertahankan kehormatannya. Judas mempertahankan uangnya tetapi kehilangan nyawanya. Firman Tuhan mengingatkan kita, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal 22 ayat 1. Pelajaran yang kedua adalah iri hati dapat menghancurkan orang benar sekaligus menghancurkan diri sendiri. Kinuhi tidak dikenang karena prestasinya, tetapi karena pengkhianatannya. Demikian pula iri hati para pemimpin agama menjadi salah satu alasan mereka menyerahkan Yesus. Markus 15 ayat 10. Pelajaran yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan akan dikenang lebih lama daripada keberhasilan yang diperoleh dengan cara licik. UFA tetap dihormati setelah ratusan tahun. Demikian juga orang benar akan dikenang karena hidupnya memuliakan Tuhan. Mazmur 112 ayat 6. Pelajaran yang keempat, jagalah hatimu. Sebab pengkhianatan selalu dimulai dari hati kita yang terdalam, dari iri hati, dari hati yang tidak dijaga. Jaga hatimu, kelola hatimu. Jangan biarkan iblis masuk ke dalam hatimu dan bersuara di dalam hatimu, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam hatimu. Sebelum seseorang mengkhianati, ia terlebih dahulu membiarkan iri hati, ambisi, dan keserakahan menguasai dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sedang memelihara hati yang tulus atau hati yang dipenuhi iri hati? Apakah saya dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya atau justru sebaliknya? Jika nama saya dikenang suatu hari nanti, jika nama Anda dikenang suatu hari nanti, jika nama opung kita, keluarga kita dikenang suatu hari nanti, apakah orang akan mengingat saya sebagai pembawa damai atau sebagai pengkhianat, sebagai pembawa berkat, atau sebaliknya, membawa malapetaka? Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang menjaga integritas, kejujuran, moralitas, dan kesetiaan kepada Kristus. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai, tetapi lebih banyak orang yang dapat dipercaya. Tuhan, jagalah hatiku agar tetap setia kepadamu. Jauhkan aku dari iri hati, tipu daya, dan pengkhianatan. Bentuklah aku menjadi pribadi yang berintegritas, sehingga hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.